Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Jawaratul Humairoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa karbon. Apa itu senyawa karbon? Senyawa karbon tersusun atas unsur karbon dan hidrogen. Selain itu, senyawa karbon juga ada yang mengandung unsur oksigen, seperti pada pembakaran senyawa karbon, yang mana dapat mengubah atom karbon menjadi gas karbon dioksida dan hidrogen menjadi air atau H2O. Hidrokarbon dan minyak bumi. Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya terdiri atas atom C dan atom hidrogen. Senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh atau ikatan tunggal dan hidrokarbon tidak jenuh atau ikatan rangkap. Minyak bumi adalah campuran beribu-ribu senyawa, umumnya senyawa hidrogen, yang terbentuk dari peluruhan tumbuhan dan hewan laut. Minyak bumi dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya menurut perbedaan titik didih. Perbedaan titik didih tersebut diperoleh dari fraksi minyak bumi, yang mana fraksi minyak bumi itu seperti gas, ether, petroleum, bensin, nafta, kerosin, minyak solar dan diesel, dan lain sebagainya. Yang mana di sana telah saya cantumkan bahwa gas memiliki jumlah atom C1 sampai C4 yang titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius, serta memiliki manfaat minyak bumi sebagai bahan bakar gas atau LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Adapun ether petroleum yang memiliki jumlah atom C5 sampai C7 dan memiliki titik didih 30 sampai 90 derajat Celcius. Ether petroleum memiliki manfaat minyak bumi sebagai pelarut dan cairan pembersih. Tiap fraksi minyak bumi memiliki manfaat-manfaat yang berbeda dan titik didih yang berbeda, seperti yang telah saya cantumkan di gambar tersebut. Kemudian, apa itu gugus fungsi senyawa karbon? Gugus fungsi senyawa karbon adalah gugus dalam suatu molekul senyawa karbon yang mudah bereaksi dengan pereaksi tertentu. Di situ telah saya lampirkan bentuk-bentuk gugus fungsi dan nama golongan-golongan serta rumus umum dan rumus molekulnya. Bisa dilihat di situ terdapat gugus fungsi dari golongan alkana, alkena, alkuna, alkohol, ether, dan lain sebagainya. Gugus fungsi dari alkana itu ikatan C mengikat ikatan C. Dan terdapat rumus umum R ikatan C, ikatan R aksen. Yang mana rumus molekulnya CnH2n plus 2. Untuk contoh-contoh yang lainnya bisa dilihat yang telah saya lampirkan. Lalu seperti apa sih sifat-sifat senyawa karbon? Sifat-sifat senyawa karbon. Yang pertama, sifat-sifat alkana. Sifat alkana tidak larut dalam air, tidak menghantarkan listrik. Titik didih dan titik leleh alkana bertambah seiring bertambahnya jumlah atom karbon dan massa molekul. Percabangan menurunkan titik didih alkana. Jadi semakin banyak cabang-cabang pada suatu alkana ini tadi dapat menurunkan titik didih alkana. Kemudian terdapat sifat-sifat alkena. Sifat alkena relatif bersifat nonpolar, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti heksana, bensin, dan ether. Titik didih alkena bertambah dengan bertambahnya atom karbon. Percabangannya menurunkan titik didih alkena. Berarti alkena dan alkana percabangannya sama-sama dapat berpengaruh pada titik didih. Kemudian terdapat sifat-sifat alkuna. Sifat alkuna sedikit larut dalam pelarut organik seperti aseton, ether, klorofon, dan alkohol.
Umumnya alkana ini beraroma menyengat dan titik didih alkuna bertambah dengan bertambahnya massa atom. Selanjutnya, sifat-sifat alkohol. Sifat alkohol umumnya berwujud cair pada suhu kamar dan memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkana dan eter, meskipun memiliki berat molekul yang sama. Alkohol juga dapat larut dalam air, karena alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Alkohol sendiri terdiri atas alkohol primer, sekunder, dan tersier. Sifat-sifat eter. Eter merupakan zat cair yang berbau khas kecuali dimetil eter dan etil-metil eter yang berwujud gas. Titik didih eter lebih rendah daripada alkohol meskipun memiliki berat molekul yang sama. Eter dapat mudah menguap dan bersifat anestetik, serta eter sedikit terlarut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik seperti kloroform dan benzena. Kemudian sifat-sifat aldehid. Formaldehid berupa gas tak berwarna dan memiliki bau yang menyengat. Aldehid lainnya berbau harum. Titik didih aldehid lebih rendah daripada alkohol dan lebih tinggi daripada alkana dan eter untuk berat molekul yang sama. Formaldehid dan asetaldehid dapat larut dalam air. Kemudian ada 3 sifat yang belum saya sampaikan, yakni sifat-sifat keton, sifat-sifat asam karboksilat, dan sifat-sifat ester, yang mana nanti kalian bisa melihat pada video setelah ini. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu isomer dan bagaimana reaksi senyawa karbon. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama atau jumlah atom yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Isomer ini memiliki 2 macam, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Reaksi dalam senyawa karbon memiliki beberapa reaksi, di antaranya reaksi substitusi. Yang namanya substitusi berarti reaksi tersebut mengalami penggantian atau penukaran. Reaksi substitusi adalah reaksi pengganti atau penukaran suatu gugus atom dengan gugus atom lainnya. Pada reaksi substitusi tidak terjadi perubahan ikatan, yakni ikatan tunggal akan tetap menjadi ikatan tunggal. Contohnya, reaksi monoklorinasi propana, yang mana nantinya akan terjadi penggantian satu atom H oleh satu atom Cl. Seperti contoh, CH3H8 plus C12. Di situ nanti akan menjadi C3H7Cl plus HCl. Yang mana awalnya tadi atom H bernilai 8, itu menjadi bernilai 7. Dan yang Cl tadi memiliki nilai 2, kemudian menjadi 1. Dan nantinya akan menjadikan sebuah hasil C3H7Cl plus HCl. Setelah reaksi substitusi terdapat reaksi adisi, yang mana reaksi adisi adalah reaksi penambahan suatu atom pada ikatan rangkap dalam suatu senyawa. Pada reaksi adisi terjadi perubahan ikatan, yang mana ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Contohnya, reaksi adisi pada alkena dan alkuna. Di situ terdapat ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Yang pertama, CH2 ikatan rangkap 2 CH2 plus Br2 menjadi CH2Br ikatan tunggal CH2Br. Terus contoh lagi yang ikatan rangkap 2, CH2 ikatan rangkap 2 CH ikatan tunggal CH3 plus HBr menjadi CH3 ikatan tunggal CHBr ikatan tunggal CH3. Kemudian contoh ikatan rangkap 3, CH ikatan rangkap 3 CH plus 2H2 menjadi CH3 ikatan tunggal CH3. Pada reaksi ini berlaku hukum Markovnikov, yang mana atom
U dari asam halida ditangkap oleh C berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak atau gugus alkil yang lebih kecil-kecil. Setelah reaksi substitusi, reaksi adisi, kemudian ada reaksi eliminasi. Yang namanya eliminasi berarti menghilangkan. Dapat diartikan reaksi eliminasi ini adalah reaksi penghilangan suatu gugus atom pada suatu senyawa. Pada reaksi ini terjadi perubahan ikatan, yakni ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Contohnya, CH3 ikatan tunggal CH3 menjadi CH2 ikatan rangkap 2 CH2 plus H2. Yang kedua, CH3 ikatan tunggal CH2Br menjadi CH2 ikatan rangkap 2 CH2 plus HBr. Dan contoh yang terakhir, CH3 ikatan tunggal CH2OH menjadi CH2 ikatan rangkap 2 CH2 plus H2O. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya pada reaksi substitusi tidak terjadi perubahan ikatan, yang mana ikatan tunggal tetap menjadi ikatan tunggal. Kemudian pada reaksi adisi, di reaksi adisi itu mengalami perubahan ikatan, yang mana pada ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Dan yang terakhir pada reaksi eliminasi itu juga mengalami perubahan ikatan, yang mana awalnya tadi ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Selanjutnya kita akan membahas apa sih kegunaan senyawa karbon. Kegunaan senyawa karbon itu ada 6. Yang pertama, kegunaan alkohol. Dalam alkohol itu dapat metanol, etanol, glikol, gliserol, yang mana keempat itu dapat sebagai pelarut. Dan untuk yang kegunaan lainnya itu pada metanol bisa sebagai bahan bakar, sebagai zat anti beku pada kendaraan, dan lainnya. Kemudian etanol itu dapat menjadi pewarna dan parfum. Yang selanjutnya itu glikol. Glikol itu dapat menjadi sebagai bahan baku pembuatan polyester. Dan di gliserol itu dapat sebagai pelembab kulit dan bahan peledak. Kemudian yang kedua, kegunaan ether. Dietil ether berguna sebagai pelarut organik dan sebagai obat bius. Kemudian metil tersier butil ether itu untuk menambahkan kualitas bensin. Kegunaan yang ketiga yaitu kegunaan aldehid. Metanol, bahan baku pembuatan zat warna, resin, pupuk, plastik, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu etanol yang kegunaannya sebagai bahan polivinil, asetat, dan lem. Kegunaan yang keempat ialah kegunaan keton. Aseton kegunaannya sebagai pelarut cat, pelitur, pernis, dan pengeringan alat-alat laboratorium, serta kegunaan lainnya. Dan yang kelima, kegunaan asam karboksilat. Asam formiat kegunaannya sebagai mengumpulkan lateks pada pembuatan karet. Dan asam asetat atau asam cuka itu kegunaannya sebagai perasa asam dan pengawet makanan. Kemudian yang terakhir, kegunaan yang keenam yaitu kegunaan ester, ialah kegunaannya sebagai pemberi aroma atau esens buah-buahan pada pembuatan parfum dan sabun. Contohnya, amil valerat itu memberikan esen apel, amil butirat itu memberikan esens jambu, dan propil butirat itu memberikan esens mangga. Kemudian sebelum saya akhiri, di sini saya akan memberikan 2 contoh soal yang sekaligus akan kita bahas. Yang pertama ialah perhatikan rumus bangun senyawa berikut. Di situ terdapat rumus bangun senyawa nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, pasangan senyawa yang merupakan isomer adalah
Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya isomer itu memiliki rumus molekul atau jumlah atom yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Dan gambar tadi itu ialah golongan yang sama, yaitu alkana, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Maka dari itu, kita cukup memeriksa jumlah atom C-nya saja. Kita perhatikan pada gambar nomor 1. Di situ gambar nomor 1 itu memiliki 8 atom C. Kemudian gambar nomor 2 itu memiliki 9 atom C. Kemudian gambar nomor 3 itu memiliki 8 atom C. Dan yang nomor 4 itu memiliki 9 atom C. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwasanya pasangan isomernya adalah rumus bangun senyawa nomor 1 dan 3, lalu rumus bangun senyawa nomor 2 dan 4. Dapat dipahami ya? Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.